Baik, kita lanjutkan Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi itulah keadaan orang-orang kafir. Jadi jangan keladasan melanggar aturan Allah. Jangan bangga dengan kemaksiatan, dosa. Jangan. Karena kekafiran, kemaksiatan, dosa itu akan menyebabkan pelakunya celaka. Mungkin sebelum kecelakaan itu ditimpakan Allah, ya mereka masih senang. Mereka senang, ya, si bebas dan seterusnya. Tetapi ketika terjadi bencana, siksaan Allah, azab Allah didatangkan niana, barulah dalam Al-Quran juga jelaskan mata mereka ini terbelalak. Adunia rupanya yang diancamkan kan. Adunia rupanya yang dikabarkan oleh Muhammad atau oleh Nabi Rasul yang lain, ya, kalau bagi umat yang lain sebelum beliau. Ya. Dunia lupanya, barulah mereka menyesal. Tetapi penyesalan setelah azab datang, azab yang membinasakan, tak naruguna lagi. Kalau seandainya azab itu masih bukan termasuk azab, kesulitan yang Allah timpakan tadi bukan termasuk azab atau yang membinasakan mereka, mereka bisa masuk kategori musibah atau teguran, berubah, nah masih beruntung seperti itu. Dan itu yang Allah inginkan. Ketika ada bencana, cepat balik, cepat berubah, cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pertama menyelamatkan dia dari bencana itu. Agar Allah segera angkat bencana tadi. Atau yang kedua, Allah akan selamatkan dia dari bencana setelah kematiannya. Dan itu. Nah, jadi tak naruh ruginya kembali kepada Allah itu, tak naruh ruginya. Tak naruh ruginya. Kalaupun misalnya kita mati dengan dalam bencana tadi, tapi sebelum kita mati, kita wafat itu sudah kita sudah berubah, sudah bertaubat kepada Allah SWT, maka setelah kematian kita aman, selamat kita itu. Nah, ini seperti itu. Tapi juga itu yang kita harapkan, nah itu kita kembali kepada Allah setelah datang bencana, istighfar, Allah Ta'ala berubah atau direnungkan. Apalah salahku kon ya. Apalah Pak ditimpa musibah. Salahku ini, cari dulu salah kita, pasti salah kita. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita langsung menyadari kesalahan tadi, maka bencana tadi Allah hilangkan. Kita selamat. Nah, kita selamat. Kita masih diberikan Allah kesempatan yang kedua tadi, ya. Hidup di dunia ini sehingga kita bisa beramal soleh. Nah, tapi untuk orang-orang yang butuh peka tadi, tertutup hatinya tadi dan tidak berubah, ya, Kan'an tuh anak Nabi Nuh itu lah tahu di depan mata. Dalam Al-Quran dijelaskan ombak itu sudah setinggi gunung. Ya, tanda dia nak milu bapaknya tadi. Padahal terlihat depan mata bapaknya tadi kan di perahu. Perahu itu kan walaupun terombang-ambing tapi kan tidak sampai tenggelam. Ya, yang di atas kapal itu kan masih tidak tenggelam. Ya kan artinya secara akal sehat baik lebih aman, walaupun misalnya mungkin dia tak terti barang apa itu, karena waktu itu kan teknologi kapal itu barangkali menjadi sesuatu yang aneh bagi mereka. Ya, seperti itu. Nah, secara akal sehat baik ini dia tercogok di bawah itu di mana tempat yang sudah agak tinggi itu, dilihatnya depan mata ombak sudah setinggi gunung, ya, mestinya adalah ikut perahu bapaknya tadi adalah sebuah keselamatan. Tapi tidak kalah dia, ya tanda. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau milu itu berarti kan beriman. Syaratnya itu nak beriman, baru baca naik kapal. Mentak beriman, tak baca dia naik kapal. Nah, itu artinya orang yang butuh peka tadi, ya. Matilah mereka dia. Maka walaupun bapaknya Nabi, tak baca membantunya. Karena ini termasuk orang yang ini tadi minum air nana tadi, ya, minum air nana tadi, teguk-teguknya, ya, dipaksanya neguk tadi itu, sehingga pula rasanya dalam perut, ya, nana tadi.
Ya, belum sampai ke perut lagi lah, mulai dari mambunya dari tenggorokan tuh dah. Menukuran gitu tuh muntah. Ya. Nah, tak bayang. Nauzubillah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu belum lagi siksaan yang lain yang ukuran dunia mati dulu nanggungnya tadi, tapi di akhirat tak mati-mati. Akhirnya apa minta Allah? Tinggal menyesal lah. Menyesal dulu lah. Tak naruh lagi itu yang pacak mereka lakukan, menyesal. Atau mereka banyak neraka itu berandai-andai. Ya, seandainya aku dulu di dunia dulu itu Islam, yo, ngapalah aku tak ada Islam, ngapalah aku tak ada milu Nabi, tak ada milu menyikan milu bakku. Ya. Nah, itulah ngomongnya. Ngapalah aku nak milu si anu. Sana bukan glogo bukan, misalnya kan anda dia. Pada bapak tadi ngajak benar, milu yang tak benar misalnya kan. Nah, itulah sampai apa di akhirat di neraka lagi orang-orang kafir itu ngapulah. Seandainya. Nah, itu yang terjadi, itu penyesalan. Nah, ini ta'ala. Jadi kalau kita tak enggak cak mereka itu jangan turuti gawe mereka. Ya. Turutilah gawe Nabi Rasul. Gawe orang-orang beriman yang Allah telah selamatkan, telah buktikan diselamatkan. Walaupun akhirnya mereka mati lah juga karena memang manusia tak naruh yang abadi. Setelah selamat dari banjir, ya itu menuju Allah kesempatan dalam kedamaian. Terus tua, menua, atau ada penyakit mati. Tapi mati mereka yang kedua ini adalah bukan mati dalam bencana besar tadi, adalah mati husnul khotimah. Yang setelah kematiannya mendapatkan surga. Ya, keteduhan di dalam surga itu, ya, kenyamanan, keamanan, makan lemak, ya, minum sedap dan seterusnya. Ya, banyak situ kenikmatannya. Nah, itu insya Allah tidak akan menyesal, walaupun memang kadang-kadang kebaikan ini ada ujiannya. Ya, apa namanya itu, orang baik kan ini banyak ditimpa ujian. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ketika bersabar, ya, tetap dalam kebaikan walaupun dalam tengah ujian, Allah akan selamatkan kita. Nah, ta'ala. Jadi tadi saya sampaikan, jadi orang-orang kafir di dalam neraka itu berandai-andai tadi, andai-andai tadi. Ya. Kepengen keluar intinya tuh dari neraka tadi. Sehingga kemudian ta'ala mereka menyebut-nyebut apa nama itu, ada yang menyebut mungkin gawe-gawe dia di dunia, mungkin pernah juga sedekah barangkali, mungkin ya, pernah nolong orang lain dan seterusnya. Tapi mereka mati dalam kekafiran. Tak naruh guna. Lihat kata Allah ayat 18. Masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin 'asif. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai', dzalika huwad dhalalul ba'id. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka yang baik kan nih, yang baik-baik, mungkin baik ada yang baik ya. Seperti itu yang mereka lakukan, apalagi perbuatan yang buruk. Perbuatan mereka di dunia dulu seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Seperti abu, seperti debu, ditiup, diembus, belamburan. Tak naruh manfaat sedikit. Allah misalkan cak abu pula. Abu kan apa manfaat abu? Kalau di kita ini paling abu gosok. Untuk belangu hitam masih ada manfaatnya itu ya. Atau ngosok apa ngasat di tangan untuk nyabut uban orang tua. Nah, ini paling seperti itu. Artinya Allah misalkan sama dengan debu tadi juga ya. Walaupun tetap ada manfaatnya di dunia ini, yang di bumi ini, tapi manfaatnya dikit di dunia ini kan. Allah ingin misalkan bahwa nanti di akhirat tak naruh manfaat sama sekali. Gawe-gawe baik di dunia ini bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT, orang kafir. Ya. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat, ya, sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Nah, kata Allah tadi, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Tak baca, enggaklah disebut ulang-ulang di hadapan Allah Ta'ala, pernama ini tak diterima, masih di dalam neraka dulu. Nah, lewat yang kebaikan tadi disebutkan Allah Ta'ala masih tak laku, mereka akhirnya apa? Lihat ayat ke-21 ini Ta'ala, kita lampaui ayat ke-19 dengan 20. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
wa barazu lillahi jami'a faqala ad-du'afa lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Qalu law hadanallahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Mereka ini laju bercarian atau mungkin terlihat dengan orang yang dulu ngajak dia di dunia dulu, atau dia ikuti ketika di dunia dulu. Minta tolonglah ke mereka. Karena apa? Mereka ingat mereka milu si anu itu. Ya. Jadi minta tolong dengan yang dimiluinya dulu. Nah, minta perlindungan ke situ. Jadi Allah sebutkan, dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadiran Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong. Jadi kesusahan akhirat itu sudah nampak di padang mahsyar sebenarnya. Di padang mahsyar itu mereka terlihat dengan orang-orang yang sekiranya bisa meringankan bebannya, atau ibarat itu pacak bertanggung jawab terhadap keburukan yang dia lakukan karena dia mengikuti syanu tadi. Nah, dia ngari, dia minta agar dia nanggung kesalahan yang dia lakukan karena dia sudah mengikuti orang tadi. Ya. Nah, seperti sesungguhnya ya, lalu orang yang lemah, orang yang mengikuti tadi itu masuk orang yang lemah ya, yang melok orang itu masuk kategori yang lemah dalam ayat ini ya, maksudnya. Yang dipelok itu ya katakanlah mereka kuat, maka dimeloi. Mereka kayo waktu di dunia, maka yang merasa tak kayo milu yang kayo tadi, siapa tahu pacar dapat kekayaan pula, benar itu kan? Nak milu tadi ya. Ya. Jadi mereka datangi orang-orang yang kuat, orang-orang yang dulu mereka ikuti, kepada orang-orang yang sombong. Allah ingatkan dalam Al-Quran ini terjemahannya kepada orang-orang yang sombong. Ya. Lalu merasa hebat tadi, mereka menyombongkan diri. Apa kata mereka? Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Tolong hindarkan kami kan mengikuti kau dulu. Apa kehendak kau kami gawikan. Nah, dalam itu. Ya. Tapi apa kata mereka? Mereka yang sombong tadi, yang orang lemah mengikuti tadi, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Kami baiklah kita dapat petunjuk nak keluar dari neraka kan. Apalagi nak ngajari kau kan keluar dari neraka. Lemak gino kau keluar, aku tak tahu keluar. Nah, pasti mereka akan nulukan mereka sendiri kalau ada lokak pecah keluar tadi. Nah, jadi sekiranya Allah berikan petunjuk, maksudnya berikan rahmat, kebaikan, Allah ampuni dosa, kemudian diangkat dari neraka, maka kami juga mungkin akan nolong kamu. Tapi kami dewek lagi tak dapat petunjuk itu. Mak mana nak cari keluar kau ni tak dapat. Ya. Apalagi nak memberitahu kau, nak nolong kau. Ya. Maka uji orang tadi sudah-sudahlah. Ya. Jangan lagi nak ngeluh kita nih. Salah kita nih ya. Jadi kata dalam Al-Quran ini kan, ya, sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita terima masih baiklah, kita keluhkan juga masih baik itulah. Sudah-sudahlah, terima baik jadi macam itu kan. Tak cakap apa lagi. Dikeluhkan sakit itu tadi, penderitaan dikeluhkan, disesalkan gawe-gawe jahat tadi, tak berguna juga. Atau ditahankan, masih tambah sakit gitu kan. Nah, ada seperti itu. Nah, itulah yang terjadi dalam di antara kepada mereka ini. Iya, takkan berhenti. Jadi sawaun alaina ajzi'na am sabarna ma lana mim mahis. Ya, sama baik kita ni ngeluh atau kita sabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Tak naruh kita macam ni nak berlari. Salah kita ni kan. Nah, adalah itu. Nah, itulah keadaannya. Jadi selama kita masih hidup ini, kesempatan itu masih ada. Ya. Sebesar apapun dosa kita, ya, maka Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menghindarkan diri dari azab yang menakutkan tadi di akhirat tadi. Ya. Asal sebelum napas kita di tenggorokan atau sebelum matahari terbit pagi terbitnya dari barat, maka selama itu masih Allah berikan kesempatan. Iya. Maka jangan sia-siakan kesempatan. Ya, kita lemah diingatkan Allah SWT tiap hari, kadang 2-3 pengumuman, 2-3 kali masjid ya.
ada orang wafat, orang meninggal. Baik dari diri Islam bentar terus. Iya, tadi Cak Abu itu tadi. Taruhlah misalnya anggaplah benar yang apa yang heboh itu tadi yang nak sedekah 7 triliun tadi ya. Anggaplah donian duitnya itu, anggaplah. Itu kan tak naruh konyo. Ya. Jadi anggaplah donian. Apakah bermanfaat bagi yang sedekah tadi? Tidak bermanfaat, sama dengan abu tadi yang ditiup angin kencang, belambur mal-mal. Terkurang nangkapnya kita cak. Ya, abu tak berterbangan tadi, nak nangkapnya tak baca. Nah, mana nangkapnya? Ya, kencang pula angin tadi. Lagi tak ditiup angin, lagi kita saruh nak ngambil abu tadi. Mas, kita ni alhamdulillah, nikmat Allah SWT sangat besar kepada kita ketika kita dapat hidayah Islam. Kita terima kasih nian dengan nenek moyang kita, ya, yang sudah mengajarkan kita Islam, ya, kepada mereka, kepada kita. Kita walaupun besar dosa, ada dosa, tapi insya Allah mudah-mudahan kita dapat kesempatan untuk minta ampun kepada Allah Taala. Selama kita belum mati, tadi aku sampaikan innalillahi innalillahi, kan pengumuman itu kan peringatan. Kayak tiba juga giliran gitu, tak tahu kapan. Kita berdoa minta agar tidak dalam masa pandemi ini ya. Gitu ya. Iya. Nah, bukan berarti sudah lewat pandemi nak mati dah. Kita tetap pasti ngomong ya Allah panjangkan lagi usia kami. Kami kepengen apa, kepengen itu, pengen umroh, pengen haji gitu ya. Enggak apa-apa, itu memang itu sebuah hal yang memang Allah senang ya dengarnya tadi. Dengarnya senang. Ya. Nah, jadi selama ada kesempatan istighfar lebih banyak ya. Itu istighfar bertobat itu bukan hanya untuk orang kafir bae ya. Itu kita ini karena kita tak tahu apa nama itu apakah kita ini dosa yang kita gaulkan kita dikit kecil tadi itu apa tak apa di akhirat apa jadi balak besar gitu kita tak tahu. Nah, maka itu segeralah bertobat untuk insyaallah innallah ghafurur rahim. Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan kita baca ini kita laju ngeri ya, takut kalau tertimpa di diri ya. Nah, mari kita berhati-hati, lalu kita dekat dengan Allah Ta'ala, apalagi sekarang lagi diuji Allah, ditegur Allah SWT dengan ujian pandemi ini. Mudah-mudahan dengan kita kembali kepada Allah ini, Allah paling tidak menyelamatkan kita seorang, keluarga kita, baik. Minimal seperti itu ya, bukan kita tak galak orang lain selamat dah ya. Nah, galak minimal untuk diri kita sendiri Allah selamatkan, kita diangkatnya mara bahaya ini, pandemi Allah hilangkan, kita dinormalkan lagi kehidupan kita, diberikan rezeki yang banyak sehingga kita banyak kesempatan lagi untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat tiba kita masanya kita wafat, kita tidak seperti orang-orang yang kita baca tadi. Tidak menjadi orang yang menyesal. Lemak gitu. Bahkan merasa menyesal, kita juga menyesal juga, tapi menyesal kurang banyak beramal. Ya. Menyesal kurang banyak, lagi dikit beramal lagi ini nikmatnya apalagi kalau banyak, paling-paling menyesal seperti itu jadilah. Jangan sampai penyesalan seperti orang-orang di neraka tadi. Mengeluh dengan bersabar sama baik. Ya, seperti itu. Jadi sama saja bagi kita orang-orang kafir tadi. Kita mengeluhkan keadaan kita, menyesalkan keadaan kita, dengan kita bersabar, dunia bersabar nerimo sabar tadi, masih kita tak pacak naruh kesempatan melarikan diri. Enggak lah taubat istighfar. Mereka pasti menyebut nama Allah. Ya Allah ampuni kami, ampuni kami. Mungkin dalam neraka tuh mentalnya itu galau pasti kan. Mereka masih pacak ngomong artinya kan. Pasti omongan yang tak akan pernah lepas dari dia adalah menyebut Allah, menyebut istighfar dan zikir. Tapi apakah Allah kesian dengan dia? Tidak kesian lagi. Neraka. Ya. Nah, jadi sekali lagi mari kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah SWT hindarkan kita dari bala musibah dunia akhirat. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili
وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.